Will you quit it? What? I'm trying to swim here. What, the ocean isn't big enough for you or something like that? Huh? You got a problem, buddy? Huh? Huh? Do you? Do you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Meli. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fabel. Setelah sebelum kita masuk ke materi pertama atau pembahasan yang pertama, kita akan membahas dulu kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, 3 titik yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel. 4.11 menceritakan kembali isi fabel. 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel, dan yang terakhir 4.12 adalah memerankan isi fabel. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama ya. Mungkin kalian sudah mendengar apa itu fabel. Tidak hanya sekarang, mungkin dari zaman kalian SD, SMP, SMA, ataupun sampai sekarang kalian sudah dewasa, mungkin kata-kata fabel itu sudah tidak asing ya untuk di telinga kalian. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali apa itu fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, jadi fabel ini tokohnya ini binatang. Kemudian, tapi binatang ini atau hewan ini memerankan atau kehidupannya seperti manusia. Nah, fabel termasuk cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini pasti termasuk fiksi ya. Dan fiksi itu adalah tidak nyata atau imajinasi. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri umum pada fabel. Yang pertama adalah tokohnya pasti berupa hewan atau binatang. Tidak mungkin kan kalau manusia, karena judulnya aja sudah fabel. Nah, yang kedua ada mengandung pesan moral yang baik di dalam cerita fabel yang kalian baca atau kalian tonton. Yang ketiga, biasanya bertema sosial dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, tokohnya seolah-olah berkarakter seperti manusia. Yang kelima, bersifat naratif atau menceritakan berdasarkan urutan tempat dan waktu. Dan yang keenam, yang terakhir adalah pasti cerita fabel itu menggunakan bahasa yang sehari-hari. Nah, materi berikutnya adalah struktur fabel. Struktur fabel ini ada 4. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan atau bagian awal suatu cerita. Biasanya berisi pengenalan tokoh, pengenalan latarnya. Contohnya, pada suatu hari hiduplah seorang harimau yang ganas. Nah, itu biasanya termasuk ke bagian awal atau bagian orientasi. Nah, yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini biasanya puncak masalah atau masalah memuncak. Nah, jadi mulainya ada permasalahan dalam cerita itu di bagian komplikasi. Yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Jadi semua permasalahan yang terjadi di bagian konflik ini diselesaikan di resolusi. Nah, dan yang terakhir adalah koda. Koda ya, bukan kuda. Nah, koda ini adalah bagian akhir cerita yang biasanya berisi pesan atau amanat dari cerita tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan dalam fabel. Yang pertama ini ada kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Indonesia itu adalah verba. Nah, kata kerja di sini dibagi menjadi 2, transitif dan intransitif. Transitif ini adalah kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya memegang. Saya memegang pisau. Nah, pisau ini objeknya ya, apa yang kita pegang. Nah, untuk kata kerja yang kedua adalah kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya saya diam. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja intransitif. Berikutnya nomor 2 ada kata sandang si dan sang. Nah, pada cerita fabel banyak kalimat yang menunjukkan si harimau, si kepompong, si semut. Nah, itu mungkin sudah tidak asing di dalam cerita
fabel ya. Nih, ada contohnya, silahkan kalian lihat. Contohnya adalah sang semut berteriak secara keras dan si kepompong hanya diam saja. Berikutnya, yang ketiga adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini kalimatnya menyatakan dialog atau apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut di dalam cerita. Nah, biasanya kalimat langsung ini ditandai oleh tanda kutip dan diakhiri oleh tanda titik. Nah, contohnya, jangan memakan aku harimau, kata si kelinci sambil ketakutan. Berikutnya, asik, hujan sudah tiba, kata katak berteriak dengan girang. Nah, yang keempat, pasti ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Contohnya adalah pada suatu hari, pada zaman dahulu, pada suatu pagi, dan lain-lain. Biasanya itu ditempatkan di awal cerita ya. Nah, berikutnya yang kelima ada kata hubung. Kata hubung itu adalah setelah, kemudian, lalu, akhirnya, dan, yang, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada sinonim dan antonim. Cerita fabel ini biasanya menggunakan kata-kata mungkin yang sedikit kalian tidak familiar untuk kalian dengar ya. Contohnya kata-kata senang biasanya diganti dengan kata-kata riang gembira, dan kemudian tidak teratur bisa diganti dengan kata-kata berantakan. Jadi itu yang sinonim, dan contoh antonimnya adalah kata-kata kikir diganti dengan kata-kata dermawan. Nah, baiklah, untuk memberikan contoh, silakan kalian melihat gambar di samping ibu ya. Di sini ada contoh gambar dua orang ikan. Nah, kalian tahu tidak siapa tokoh ikan yang ada di gambar ini? Oke. Jawaban kalian benar sekali. Mungkin gambarnya sudah tidak familiar ya untuk kalian lihat gitu. Tokoh di sini adalah Nemo dan Dory ya, ada di film Finding Dory dan Finding Nemo ya. Nah, film di sini termasuk fabel. Kenapa termasuk fabel? Karena tokohnya yang pertama itu adalah hewannya ikan. Mereka jadi sekumpulan ikan yang ceritanya Nemonya hilang, kemudian mencari Nemo dan mencari Dory ya. Itu ikan-ikannya ayahnya Nemo yang mencari Nemo gitu. Kemudian yang kedua itu mereka itu ceritanya pasti fiksi kan, karena tidak mungkin ikan itu berbicara di dalam air menggunakan bahasa manusia ya lebih tepatnya. Kemudian ikannya juga pergi sekolah gitu di situ. Jadi mungkin itu sudah termasuk cerita fabel ya. Dua contoh tersebut menunjukkan kalau cerita tersebut adalah cerita fabel yang pastinya fiksi ceritanya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.